Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Walad, mahasiswa dari kelas MJ804. Pada ujian akhir semester kali ini saya akan membawakan tentang strategi bisnis intelijen pada industri manufaktur produsen cup minuman. Yang pertama, artikel penelitian ini membahas implementasi bisnis intelijen atau BI menggunakan perangkat Power BI untuk mengevaluasi kinerja penjualan pada industri manufaktur. Penulis menggunakan dataset Global Superstore untuk melakukan pembersihan data, transformasi, serta pembuatan visualisasi interaktif guna mengidentifikasi tren dan hambatan bisnis. Melalui analisis berbagai indikator kinerja utama atau KPI, studi ini mengungkap bahwa strategi diskon yang berlebihan dan biaya pengiriman tertentu dapat menekan margin laba perusahaan. Hasil penelitian memberikan wawasan strategi mengenai perilaku konsumen dan efisiensi operasional yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara lebih akurat. Secara keseluruhan, sumber ini berfungsi sebagai panduan praktis dalam mengoptimalkan strategi pemasaran dan distribusi melalui pengolahan informasi digital yang kompleks. Lalu, adapun tahapan utama dalam bisnis intelligence project life cycle dan dampaknya terhadap bisnis. Yang pertama, tahap justifikasi atau justification stage. Pada tahap awal ini, fokus utama adalah memahami kebutuhan bisnis. Prosesnya melibatkan pendefinisian tujuan utama dan penentuan prioritas bisnis yang ingin dicapai melalui implementasi BI. Yang kedua, tahap perencanaan atau planning stage. Tahap ini melibatkan evaluasi terhadap infrastruktur perusahaan yang ada saat ini. Selain itu, dilakukan perencanaan proyek secara menyeluruh untuk memastikan sumber daya dan teknis siap mendukung keberlangsungan proyek. Lalu yang ketiga, tahap analisis bisnis atau business analysis stage. Di sini kebutuhan bisnis dianalisis lebih mendalam bersama dengan analisis data. Langkah ini juga mencakup pembuatan prototipe aplikasi dan analisis metadata untuk memastikan struktur informasi yang akan dibangun sesuai dengan ekspektasi pengguna. Yang keempat, tahap perencanaan atau design stage. Fokus pada aspek teknik pembangunan sistem yang meliputi perancangan database atau basis data dan perancangan proses ETL, extract, transform, and load. ETL sangat krusial untuk memastikan data dari berbagai sumber dapat ditarik, diubah, dan dimuat ke dalam sistem BI dengan benar. Yang kelima, tahap konstruksi atau construction stage. Tahap ini merupakan fase pembangunan di mana pengembangan ETL dilakukan secara nyata, dibarengi dengan kegiatan penambangan data atau data mining. Selain itu, mulai dilakukan pengambilan keputusan bisnis awal berdasarkan wawasan atau insight yang mulai diperoleh dari data tersebut. Lalu yang keenam, tahap deployment atau deployment stage. Ini adalah tahap akhir yang mencakup proses implementasi sistem secara penuh dan evaluasi strategi keputusan bisnis. Evaluasi dilakukan untuk menentukan bagian mana dari operasional bisnis yang berhasil dioptimalkan dan mana yang masih memerlukan perbaikan. Berikut adalah gambaran transisi BI menuju sistem terpadu sebagai fondasi daya saing modern. Sebelum ada BI, terjadi kekacauan data, pencatatan manual dan reaktif, keterlambatan deteksi masalah, duplikasi data dan profis, dan pengambilan keputusan berdasarkan asumsi. Sesudah menggunakan BI, kejelasan intelijen, keputusan instan berbasis data real, otomatisasi laporan, dan analisis prediktif. Lalu penerapan BI pada sektor retail atau perusahaan skala global dan UMKM. Skala global, skala dan infrastruktur menggunakan data gudang atau data warehouse, raksasa, dan komputasi awan global. Fokus analisisnya prediksi pasar internasional, efisiensi rantai pasok global, dan perilaku konsumen lintas negara. Tim dan anggaran memiliki data engineer serta data analisis khusus dengan biaya investasi yang sangat tinggi. Pengambilan keputusan bersifat strategis jangka panjang dan otomatisasi penuh berbasis machine learning.
Lalu skala UMKM. Skala dan infrastrukturnya mengandalkan data transaksi kasir digital atau POS, e-commerce, atau spreadsheet sederhana. Fokus analisis, pengelolaan inventory, produk terlaris, dan promosi media sosial yang tepat sasaran. Tim dan anggaran dikelola sendiri oleh pemilik atau tim kecil dengan tool berbasis premium atau biaya langganan yang rendah. Dan pengambilan keputusannya bersifat operasional, cepat, dan taktis harian untuk menjaga arus kas. Jadi kedua skala bisnis menghadapi masalah yang sama, data transaksi mentah harus dinormalisasi sebelum bisa menghasilkan wawasan. Penerapan BI pada sektor manufaktur. Analisis produksi, memantau performa mesin secara real time, mengukur downtime, dan menghitung efisiensi OEE atau Overall Equipment Effectiveness. Pengendalian persediaan, mengatur stok bahan baku agar tidak berlebih atau kekurangan, serta mempercepat perputaran barang di gudang. Lalu manajemen rantai pasokan, melacak pengiriman vendor, waktu tunggu bahan baku, dan kelancaran distribusi logistik dari hulu ke hilir. Lalu kontrol kualitasnya, menganalisa tingkat kecacatan produk atau defect rate dan menemukan akar masalah cacat produksi secara cepat. Berikut antara integrasi prediktif manufaktur, di mana menggunakan MySQL database, lalu lanjut ke PHP backend, lalu menyimpan di Google Cloud Auto ML, dan masuk ke dalam aplikasi Power BI. Arsitektur BI tidak hanya menganalisis masa lalu, tetapi memprediksi kegagalan di masa depan. Strategi bisnis untuk mengatasi tantangan era digital. 1. Laporan tahunan atau annual report. Visualisasi tren pendapatan dan biaya dalam bentuk grafis garis atau area chart untuk melihat pertumbuhan dari tahun ke tahun. Yang kedua, analisis profitabilitas per produk sehingga manajemen tahu produk mana yang paling berkontribusi terhadap laba. Lalu yang ketiga, BI dapat menggabungkan data dari akuntansi, produksi, dan penjualan untuk memberikan gambaran menyeluruh. 2. Laporan kinerja produk. Dashboard interaktif yang menampilkan volume produksi, tingkat cacat produk, dan margin keuntungan per jenis cup. 2. Heatmap penjualan produk berdasarkan wilayah distribusi, sehingga terlihat produk mana yang paling diminati di area tertentu. Yang ketiga, insight. Ini membantu menentukan apakah perlu diversifikasi desain atau ukuran cup sesuai tren konsumen. Lalu 3. Laporan pendapatan dan penjualan tahunan. Analisis pola musiman atau seasonality untuk melihat kapan permintaan meningkat, misalnya saat bulan Ramadan atau musim panas. 2. Forecasting berbasis machine learning untuk memprediksi penjualan tahun berikutnya. Yang ketiga, BI dapat menampilkan perbandingan target versus realisasi sehingga strategi pemasaran bisa segera disesuaikan. Lalu keempat, laporan segmen pelanggan. Segmentasi pelanggan berdasarkan demografi, perilaku belanja digital, dan volume pembelian. Yang kedua, Customer Lifetime Value atau CLV untuk mengidentifikasi pelanggan paling bernilai. Lalu yang ketiga, visualisasi berupa pie chart atau cluster analysis membantu tim marketing menentukan strategi retensi dan promosi yang tepat. Yang kelima, laporan efektivitas moda pengiriman. Analisis waktu pengiriman rata-rata per moda, yaitu kurir, ekspedisi, logistik internal. Yang kedua, perbandingan biaya versus kecepatan agar penjualan bisa memilih moda paling efisien. Yang ketiga, BI dapat menampilkan peta interaktif dengan indikator keterlambatan pengiriman sehingga distribusi bisa dioptimalkan. Berikut adalah gambaran dashboard BI yang saya buat dengan menggunakan AI. Yang pertama menampilkan tentang performa per tahun, yang menjelaskan tentang pendapatan per tahun, profit, revenue, pengeluaran, profit, dan pertumbuhan, sales. Lalu produk sales performance per wilayah. Lalu ada juga revenue and sales overview, dan
customer segment atau segmentasi pasar, di mana ada melalui online, food and beverage dan wholesale, dan juga waktu pengiriman, di mana di sini masih tercantum 92% on time. Dan yang terakhir tentang shipping efficiency. Baik, sekian presentasi dari saya. Atas perhatian dan segala ilmu dan bimbingan yang terbaik saya ucapkan terima kasih, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan dan pemaparan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.